panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker. Cuci tangan, kita semua harus kompak. Harus tetap semangat. Jangan menyerah. Jangan lengah. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan selalu jaga jarak. Jangan lupa pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Saudara-saudara, mari saat ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ketemu lagi sama Tuhan. Kalau kita yang begitu mencintai Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan, kita pasti rindu setiap hari ketemu sama Tuhan. Kita pasti rindu dan kita pasti senang dengan kehadiratnya. Saat ini, mari kita bangkit berdiri. Saya yakin, saya percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini. Bahkan sejak tadi pagi, Dia menantikan kita, menunggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia, Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang selalu kami pegang. Engkaulah Allah yang memberi kami kekuatan. Engkaulah Allah memberikan kami solusi. Dan Engkau Allah yang mengangkat kami saat kami berada di bagian yang terendah, saat di keadaan yang paling terendah. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul di tempat ini, kami menyatukan hati, kami menyatukan tujuan. Kami mau ketemu Engkau Tuhan. Kami mau ketemu Engkau. Satu yang kami tuju adalah Engkau Yesus. Biarlah saat ini kami semua merasakan jamahan-Mu, merasakan hadirat-Mu. Kami menantikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan.
bersama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih penuhi yang rindu menyembahmu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Kekuatanku, sukacitaku, Kaulah sukacitaku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku takkan goyah, tak akan goyah, takkan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Hati kami yang rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Oh, Kaulah Tuhan, sukacitaku sejauh langit. Oh, dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu, oh, menyembah-Mu Tuhan. Dari bumi, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sukacitaku Tuhan. Hati kami rindu, oh, hati kami rindu. Kami semua rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau jamah-Mu, jamah kami Tuhan, karena kami percaya, karena kami yakin kuasa-Mu mengubahkan, kuasa-Mu mengubahkan. Engkaulah kekuatan kami. Mari bermazmur bagi Dia,
Mari bermazmur bagi dia, tinggikan dia, elu-elukan dia. Yesus, Yesus, kami mencintaimu Tuhan. Yesus, hadiratmu Tuhan, kami percaya Kau lebih dari hidup ini Tuhan. Saat kami dalam masalah, saat kami dalam problema, Engkaulah kekuatan kami. Yesus, 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 kami puji, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah nama-Mu Yesus yang terajaib, nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus yang paling mulia, nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus yang termulia, yang paling dahsyat. Engkau yang paling dahsyat, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang memperhatikan kami, Engkau Allah yang ajaib. Oh, Engkau lebih besar, Engkau lebih besar dari Allah lain, Engkau Allah yang paling besar. Oh Yesus, 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 kami percaya kasih-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu, atas pengorbanan-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, oh begitu kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Langit dari bumi, oh kasih-Mu Tuhan, hati kami yang rindu
buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, dan kami siap. Hanya karena denganmu lah, denganmu kami menuju kepada kemuliaan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Come on. Yay. Woo. Woo. Hey. Come on. Yeah. Come on. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Sama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan sampai kemuliaan, sampai selamanya. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Selamanya dengan-Mu Tuhan, selamanya bersama-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan, Tuhan yang paling dahsyat. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Sambil kita mengambil nafas sekejap, kita beristirahat sebentar. Kita pusatkan pikiran kita. Kita siapkan tubuh, jiwa, roh kita. Kita menanti, kita merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan. Kita ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan saat kita jatuh, saat kita berada di bagian yang terendah, saat-saat yang terendah. Tuhan hadir, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu melihat kita, Tuhan selalu berada di sekeliling kita. Saat kita sadar ataupun saat kita tidak sadar, Tuhan selalu ada buat kita. Bahkan saat kita tidur, Tuhan menjagai kita. Saat kita berjalan, saat kita bekerja, saat kita beristirahat pun, Tuhan berada di sekitar kita, merangkul kita.
Jangan pernah berubah, karena Tuhan Yesus, Dia tetap Allah yang begitu ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, oh tiada yang lain. Hanya Kau selamanya, Kau tetap Allah. Semua bergoncang, tak tergoyah, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Kau Pencipta segala yang ada, oh sampai selamanya. Hanya Tuhan, tak terselami pikiranmu, oh tak terukur panjang setia.
Yesus. Mari angkat suaramu, angkat hatimu pada Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi penyembahan, menjadi doa kita kepada Dia yang menyenangkan hatinya. Goyahkan hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Yesus, Yesus selamanya tetap Allah walau dunia semua tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, dari dulu dan sekarang Kau tetap Allah yang hidup. Kau Allah yang nyata. Kau selalu ada dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu memimpin setiap kami Bapa. Kami percaya kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami. Bahkan kerinduan-Mu melebihi setiap kerinduan kami Tuhan. Ketika Engkau ingin bertemu dengan setiap kami, ketika Engkau ingin menyapa setiap kami Tuhan, ketika Engkau ingin memeluk setiap kami Bapa, kami membuka hati kami untuk meresponi setiap kerinduan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita siap diberkati Tuhan pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang panggilan. Seperti tema kita tahun ini, bagaimana kita menerima kemenangan bagi orang yang terpanggil, terpilih dan yang setia. Kebanyakan orang
memaknai panggilan itu atau mengartikan panggilan itu sebagai tujuan atau rencana atau desain yang secara khusus yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika manusia diciptakan, Tuhan punya rencana, punya desain, punya tujuan buat setiap kita. Misalnya saya punya 2 barang. Di sini ada mic yang saya pegang dan saya juga punya palu. Pasti 2 barang ini diciptakan oleh penciptanya, punya tujuan masing-masing. Dan kita tahu juga tujuan mic diciptakan ini untuk mengeraskan suara. Jadi ketika suara saya atau suara Mas Winyali dan teman-teman itu pelan, ketika pakai mic itu menjadi tambah keras, tambah banter. Begitu juga tujuan dari si palu ini. Meskipun bentuknya hampir mirip, sama-sama panjang, tapi tujuannya berbeda. Kalau palu ini tujuannya diciptakan untuk memukul paku atau memasukkan paku, itu kan ya, tidak bisa dibalik. Kalau misalnya nanti Mas Winaldi mau nyanyi lagi, tak suruh pegang palu gimana? Kan tidak bisa keluar suaranya yang keluar di sound system. Begitu juga sama. Kalau kita mau pukul paku, kita nggak bisa pakai mic, mic-nya nanti rusak. Mungkin bisa, tapi nanti orang-orang menganggap, wah sombong, mic harga mahal-mahal kok suruh dipakai buat mukul paku. Jadi setiap barang yang diciptakan pasti punya tujuan, punya fungsi masing-masing. Seperti 2 contoh tadi, entah itu mic ataupun palu. Mereka punya tujuan masing-masing, punya panggilannya masing-masing. Begitu juga setiap kita, ketika kita diciptakan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga punya tujuan, punya panggilan buat setiap kita. Makanya ada istilah atau sebuah pertanyaan yang mungkin sering dinyatakan buat jemaat, apa sih panggilan hidupmu? Apa sih panggilan hidupku? Apa tujuan hidupku? Kenapa aku diciptakan Tuhan? Itu sering muncul. Apa passion hidupmu? Apa panggilanmu? Apa yang harus kamu kerjakan? Kenapa kamu diciptakan Tuhan? Apakah panggilanmu untuk melayani sebagai pemusik? Sebagai penyanyi, pemuji, penyembah? Atau pendoa? Atau pembawa firman? Ataukah panggilan kita ada di marketplace sebagai karyawan, sebagai pengusaha? Kalau memang itu, kita bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan takut akan Tuhan, jujur, setia. Ataupun panggilan kita sebagai ibu rumah tangga yang sibuk di rumah, ngurusi anak-anak, ngurusi rumah dan sebagainya. Bekerjalah, kerjakanlah itu dengan penuh kasih, dengan kesetiaan, dengan takut akan Tuhan, jikalau itu panggilanmu. Atau juga panggilan kita mungkin sebagai pengajar di sekolah, tugas kita mendidik, kita mengajarlah dengan penuh setia, mengajarlah dengan takut akan Tuhan, mengajarlah dengan tanggung jawab, jikalau itu panggilan kita. Dan itu semua yang saya katakan satu persatu itu adalah disebut panggilan khusus buat setiap kita. Seperti tadi palu dan mic, mereka punya panggilan khusus. Kita juga punya panggilan khusus di dalam hidup kita masing-masing. Panggilan khusus adalah panggilan yang dimiliki oleh kita secara berbeda-beda. Jadi passion kita berbeda-beda. Mungkin kita bekerja juga berbeda-beda. Yang kita kerjakan juga berbeda-beda. Itu panggilan kita secara khusus. Dan kita bisa melihat mungkin barang-barang di rumah juga sama. Mereka punya fungsi, punya tujuan, punya desain yang berbeda-beda. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar panggilan yang berbeda. Adalah sebuah panggilan yang lebih dasar,
Dan menurut saya lebih istimewa dan spesial karena panggilan ini bisa dikerjakan untuk semua orang. Entah itu laki-laki, perempuan, entah itu anak kecil, dewasa muda, orang tua yang sudah menikah, yang belum menikah. Semua berlaku untuk semua orang yang membuka hatinya. Panggilan ini sangat berlaku. Makanya hari ini saya beri judul panggilan yang spesial. Apa itu panggilan yang spesial? Panggilan yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Meskipun Bapak Ibu mungkin saya nggak bisa nyanyi, Mas Ena, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa menyampaikan firman, bahkan mungkin saya nggak pintar berdoa, tapi panggilan ini kita bisa kerjakan pribadi lepas pribadi, dimanapun kita berada. Bahkan Tuhan menganggap ini sangat penting dan harus kita kerjakan dengan setia. Ketika mungkin kita ngomong, saya ini sebagai jemaat biasa, tapi panggilan ini juga berlaku untuk setiap kita. Panggilan apakah itu? Kita buka dulu di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Panggilan yang spesial, panggilan yang istimewa buat setiap kita adalah panggilan untuk kita bersekutu dengan Allah. Untuk kita ini berhubungan intim dengan Tuhan, untuk kita berfellowship dengan Allah. Kenapa disebut panggilan yang spesial? Karena awal mula tujuan Tuhan menciptakan manusia bukan sekedar kita ini memenuhi bumi, bukan sekedar kita menguasai bumi, tapi Tuhan ingin bersekutu dengan manusia. Tuhan ingin berbagi kasih-Nya. Tuhan ingin berbagi sukacitanya buat setiap kita. Tuhan ingin berbagi damai sejahteranya buat manusia dan buat kita semua. Makanya kenapa manusia itu diciptakan segambar dan serupa. Ya karena Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu kudus. Ketika kudus, mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika mereka setia, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Begitu dekatnya Tuhan ketika Tuhan itu menciptakan manusia yang pertama. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berjalan-jalan. Saya percaya bukan sekedar berjalan-jalan. Mungkin cerita sebelumnya Tuhan bisa berkomunikasi, bisa ngobrol, bisa berjumpa dengan manusia. Dan itu tujuan awalnya Tuhan. Supaya Tuhan bisa bersekutu dengan manusia. Dan dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hanya manusia yang mendapatkan anugerah, hanya manusia dan hanya kita semua yang dapat berhubungan dengan Tuhan, yang dapat bersekutu dengan Tuhan, yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Anugerahnya itu diberikan kepada manusia. Sehingga kita betapa bersyukurnya kita diberi anugerah. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Berbicara tentang bersekutu bukan sekedar cuma berdoa. Bukan berbicara tentang mezbah yang kita buat setiap hari. Tetapi bersekutu itu lebih daripada itu. Bersekutu adalah berjalan bersama Allah. Bersekutu itu adalah mengalami Allah setiap hari. Mengenal Allah, berbicara dengan Allah, mengasihi Allah dan menikmati Allah. Seperti misalnya kita bersunda gurau dengan anak kita. Seperti itulah yang harus kita rasakan.
kita menyapa Allah, kita merasakan kebaikannya Tuhan, kita berjalan bersama Allah, kita mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Tuhan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Sejatinya Tuhan rindu kita mengenal Dia, bukan sekedar melakukan aktivitas ibadah belaka. Misalnya kita setiap minggu datang ibadah, tapi Tuhan ingin lebih daripada itu. Setiap hari kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Setiap hari kita berusaha untuk mengasihi Tuhan, bukan cuma sekedar ketika di jam ibadah. Tuhan rindu kita mengalami Dia setiap saat, bukan hanya memenuhi jadwal pelayanan kita, tapi setiap hari. Tadi katakan WL, ketika engkau istirahat, ketika mungkin masak dan sebagainya, di waktu-waktu itulah Tuhan rindukan kita tetap mengalami Tuhan. Kita tetap merasakan kebaikan Tuhan. Kita tetap merasakan kerinduan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan juga rindu, sangat rindu. Dia selalu berkata, aku rindu kepadamu nak. Aku rindu berjumpa kepadamu. Dan kita harus membuka hati kita untuk meresponi kerinduan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku juga rindu berjumpa dengan Engkau. Tapi masalahnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bukan sekedar kehilangan berkat secara fisik di Taman Eden. Manusia bukan hanya kehilangan kenyamanan, kenikmatan, kemudahan, kemakmuran, tetapi manusia sudah kehilangan Allah. Manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Karena iblis, mereka iri dengan Allah, mereka iri dengan persekutuan itu. Iblis juga pengen bersekutu dengan kita. Makanya iblis merusak hubungan manusia dengan Allah. Iblis membujuk manusia, membujuk-bujuki. Supaya kenapa? Supaya hubungan manusia dengan Allah rusak. Setelah itu manusia bisa, atau iblis bisa masuk berhubungan dengan manusia. Itu tujuannya. Makanya saya melihat begitu banyak trik iblis yang jahat, bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi merusak hubungan orang tua dengan anak, merusak hubungan suami istri, merusak hubungan saudara-saudara semua, ataupun merusak persatuan gereja. Itu strateginya iblis. Supaya apa? Supaya iblis bisa bersekutu dengan kita. Jadi kita harus berwaspada. Kita bisa koreksi hidup kita. Selama ini kita bersekutu dengan siapa? Karena di sisi lain, iblis juga sedang berjuang mencari persekutuannya sendiri dengan manusia. Karena dia iri. Di sisi manusia, kita begitu mendapatkan dampak yang besar ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ketaatan berubah menjadi pemberontakan, berubah menjadi keinginan daging. Setiap hal yang mudah kita harus bekerja keras, itu karena dosa. Kehormatan berubah menjadi rasa malu, itu karena dosa. Dampak dosa sangat besar di dalam kehidupan manusia. Bahkan dikatakan kesehatan pun mulai menurun. Itu manusia karena dosa. Tetapi puji Tuhan, dalam situasi yang sangat menyedihkan ini, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dengan rencananya, dengan panggilannya,
tujuan awalnya supaya Tuhan itu bersekutu dengan manusia. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan itu mencari manusia, mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa bersekutu dengan Allah. Dan itu kita harus sangat syukuri dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita dikasih anugerah. Supaya kita ini bisa menikmati Allah, kita bisa bersekutu dengan Allah, kita bisa berhubungan dengan Allah. Tapi kita menodai hubungan itu dengan kita jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tetap mencari kita, Tuhan tetap menarik kita dalam hadirat-Nya. Melalui karya salib yang mulia, Tuhan telah membuat jalan supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Supaya manusia bisa menyatakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Dengan darah Yesus yang tercurah, manusia memiliki jalan menuju persekutuan, menuju penyatuan, menuju persahabatan dan keintiman di dalam Allah. Kita bisa melihat perjuangan Tuhan. Dia tetap menarik hidup kita supaya kita kembali. Jadi kita harus juga berjuang untuk kita membuka hati, kita datang kepada Tuhan. Karena kita melihat Tuhan kita setia. Tuhan kita tetap pada panggilannya. Kalau Tuhan tidak seperti itu, kita pasti sudah hilang. Tapi karena kasih-Nya yang besar, di kayu salib, melalui darah-Nya, kita dapat menikmati kembali hadirat Tuhan. Kita dapat merasakan kasih Tuhan. Kita dapat menikmati persekutuannya dengan Tuhan. Kalau kita cuma mengikuti jadwal ibadah dan jadwal pelayanan, itu hanya sedikit. Makanya Tuhan ingin setiap saat supaya anugerah-Nya yang besar itu kita bisa nikmati seutuhnya. Kalau kita cuma mengikuti jadwal, kita hanya sedikit saja. Makanya kita pegang benar-benar firman pada hari ini. Bagaimana kita mau menikmati berkat seutuhnya dengan Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kita bisa merasakan kasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh karena dosa, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan. Jadi ketika dosa datang, itu membuat tembok buat hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi ketika darah Kristus tercurah, tembok itu dirubuhkan dan dipersatukan, yaitu antara hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kita merasakan dan kita bersyukur betapa Allah itu sangat baik memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita mencoba berinisiatif, kita tidak bisa. Bahkan mungkin lebih parahnya, kita nggak pengen itu terjadi karena dosa. Tapi Tuhan tetap berinisiatif
untuk menemukan kita, mencari kita, dan berkata, aku tetap rindu kepadamu. Aku tetap mengasihi engkau. Artinya bahwa rencana, tujuan, dan panggilan Tuhan itu tidak berubah. Ketika awal mula Tuhan punya tujuan, punya panggilan yang spesial buat setiap kita, buat semua kita, supaya manusia itu bersekutu dengan Tuhan. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan, panggilannya Tuhan tetap supaya manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya tujuan itu tetap ada, panggilan itu tetap ada. Meskipun kita nggak pinter nyanyi, nggak pinter berdoa, nggak pinter nyampaikan khotbah, hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi ketika kita mengerjakan panggilan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, mengenal lebih dalam. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu ketika saya nyampaikan firman. Tapi hanya Tuhan yang tahu apa yang kita kerjakan masing-masing di rumah. Tuhan pun tahu apa yang saya kerjakan di rumah. Ketika kerinduan kita besar untuk dekat dengan Tuhan. Allah ingin bersekutu dengan manusia. Allah tetap berjuang. Allah tetap menarik kita supaya kita tinggal di dalam Dia. Allah sangat rindu dekat dengan kita. Pertanyaannya adalah, seberapakah rindu kita dekat dengan Allah? Seberapakah rindu kita mau mengenal Allah? Dan seberapakah rindu kita mau mengalami Allah? Saya ingat ketika kita atau saya memohon sesuatu, berdoa sesuatu untuk A. Tuhan, aku ingin A. Secara manusia berkatnya yang saya cari adalah A tersebut. Kalau saya dapat A itu, saya mendapatkan berkat itu. Tapi sadarilah, dan saya pun sadar, ternyata berkatnya bukan di barang A tersebut. Tapi berkatnya ketika saya itu memohon Tuhan, setiap hari saya memohon Tuhan Yesus, setiap hari saya memohon, dan itu berkat yang sejati, yaitu adalah hati kita yang mau bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa untuk kesembuhan, bagi manusia kesembuhan itulah berkatnya. Tapi sesungguhnya ketika kita memohon Tuhan sembuhkan dia, atau Tuhan sembuhkan aku, setiap hari kita memohon sungguh-sungguh, setiap hari kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan dia. Bukan berkatnya tentang kesembuhan, tapi berkatnya ketika hati kita ini berserah kepada Tuhan dan kita percaya kepada Dia. Kesembuhan dan setiap barang yang kita minta itu hanya bonusnya. Jadi ketika Bapak Ibu tidak punya keinginan apapun, aku nggak punya keinginan apapun, nggak berdoa tetaplah berdoa meskipun kita nggak punya keinginan apapun, tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh karena kita hanya khusus datang kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Khusus untuk bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas pemeliharaanmu. Terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan buat setiap kami. Dan itulah panggilan yang harus kita kerjakan. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh setiap hari, memohon dengan setiap hari, setiap saat, itulah berkat yang Tuhan inginkan, yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya hati kita tetap percaya, supaya hati kita tetap menyembah, supaya hati kita tetap berserah kepada Tuhan. Yang lain itu adalah bonusnya. Makanya Paulus dan Daud paham betul akan rencana dan panggilan Allah di dalam hidupnya. Sampai mereka menuliskan yang pertama di dalam Filipi, ini yang nulis Paulus, Filipi 3 ayat 7-10. Mereka paham betul bagaimana panggilan Allah
supaya mereka dekat dengan Tuhan, supaya mereka bersekutu dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 7-10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki, yang Paulus kehendaki, di dalam hidupnya ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus mengerti betul ketika dosa masuk, gambar dan rupa Allah itu rusak di dalam hidupnya. Makanya kehendaknya dia adalah mengenal Allah dan memperbaiki gambar dan rupa Allah dalam hidupnya. Ketika gambar dan rupa Allah diperbaiki dalam hidupnya, dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan itu adalah semua karena karya salib Tuhan. Karena kuasa kebangkitannya, karena persekutuan dalam penderitaannya Tuhan Yesus. Begitu juga Daud menuliskan dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta, atau satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apakah itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ketika Paulus dan Daud paham, kita pun harus mengerti keinginan kita, kehendak kita, mungkin kehendak kita kepada anak-anak kita, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka dan kita semua mengasihi Tuhan, mengalami persekutuan, percaya kuasa kebangkitannya, percaya Dia juru selamat, penolong yang setia, mengalami dan menyaksikan kemurahannya, dan menikmati baitnya. Mari saja Bapak Ibu semua, untuk kita lebih rindu mengenal Allah, lebih rindu mengalami Allah, lebih rindu berjalan bersama Allah, rindu untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Karena itulah panggilan Allah untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan berkata buat setiap kita, aku rindu bertemu dengan Engkau anak-anakku. Buka hatimu dan responi kerinduan Tuhan. Dan kau juga berkata, Tuhan, aku juga rindu bertemu dengan Engkau. Tuhan, aku rindu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang
Mari dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Saja kita bagi bersama-sama dan katakan, jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Tuhan ingin supaya kita merasakan berkat-Nya yang seutuhnya, yaitu berkat persekutuan kita dengan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepada Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Pengharapanku, Engkau penolong, dan Allahku, tiada yang seperti. Mari bersyukur kepadanya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong dan Allahku, tiada yang seperti. Mari sampaikan kerinduanmu dengan katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, Sumber, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang. sekali lagi dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepada. Kami percaya Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Bapa. Dan Allahku, Tiada yang. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas setiap pengorbanan-Mu. Hanya demi setiap kami bisa berjumpa dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, aku juga rindu mau bertemu dengan-Mu Tuhan. Aku rindu berjumpa dengan-Mu Bapa. Aku rindu mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Setiap saat, setiap hari. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu, atas kuasa kebangkitan-Mu Bapa. Haleluya. Engkaulah jalan supaya kami dapat bersekutu dengan Allah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang luar biasa. Kami Tuhan mengasihi-Mu,
Kami mau mengenal Engkau, kami mau mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sigaralaya matakara, sigaralaya matakara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat setia buat setiap kami. Rencana panggilanmu, tujuanmu tidak pernah berubah untuk setiap kami Tuhan. Kami melihat betapa Engkau sangat rindu dengan setiap kami. Biarlah kerinduan itu kami responi dan kami punya kerinduan yang sama untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Setiap hari, setiap saat kami mau berjumpa, kami mau mengalami, kami mau menyapa Engkau. Kami mau mengenal, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang mengingatkan setiap kami, Engkau yang menyatakan kebenaran buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Dan kami sangat bersuka cita merasakan setiap kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya mau menambahkan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, telah berpulang ke rumah Tuhan pada Minggu tanggal 14 Maret minggu yang lalu, pukul 23.15, yaitu Ibu Hosuklan. Jadi mama dari Bapak Anton atau Fung, suami dari Ibu Meli yang sudah dimakamkan di Darussalam. Nah, kehidupan itu begitu datang dan pergi silih berganti. Musim kehidupan yang terus selalu ada kita lewati. Mari kita bijaksana untuk mengisi, melewati kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Kebenaran firman Tuhan jelas dituliskan, semua diguncangkan. Bahkan kita lihat di seluruh dunia, baik itu kesehatan, ekonomi, semuanya diguncangkan. Ada gempa bumi, gunung meletus, dan segala macamnya. Semua berubah. Tetapi Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah dan setia. Janjinya adalah iya dan amin kepada setiap kita. Panggilan itu bukan hanya sesuatu yang khusus tadi, tetapi dijelaskan bahwa ada satu yang mendasar, yaitu panggilan untuk bersekutu dengan Dia setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Itu panggilan dan kerinduannya untuk bersekutu dengan kita. Itu sebetulnya memberikan kekuatan, sumber kehidupan bagi kita melangkah di dalam kehidupan. Kalau saya dipanggil apa ya, melayani apa ya, saya punya talenta apa ya, saya kok nggak ngerti, saya kok nggak tahu bagaimana saya bisa terlibat. Ada satu doa dari Benny Hinn, doa yang sederhana tapi itu powerful. Dia berdoa, Tuhan, aku nggak ngerti apa yang ada padaku,
yang dapat kupersembahkan kepadamu. Gak ngerti ya. Tetapi jikalau engkau menemukan sesuatu yang ada padaku, yang kau dapat pakai, ini bahasa bebas saya, yang dapat engkau pergunakan bagi kemuliaan-Mu, pakai Tuhan. Itu doanya Benny Hinn, Anda boleh searching itu. Jadi satu kali dia ngomong, aku gak ngerti apa yang aku dapat persembahkan. Tapi kalau engkau menemukan sesuatu dalam diriku, pakai itu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi orang tidak merasa terpanggil. Semua dipanggil. Mari kita bijaksana untuk mempedulikan itu. Nah, memasuki situasi keadaan yang berubah ini, kita juga mesti menyadari 2000 tahun yang lalu orang percaya Yesus itu penyembuh, tapi dia tidak percaya dan menerima bahwa dia juru selamat yang memberikan hidup dari gelap kepada terangnya yang ajaib dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Itu mereka menolak, mereka nggak percaya. Tapi kalau berbicara tentang kesembuhan, mereka percaya. Tapi hari-hari ini itu berubah. Orang percaya Yesus juru selamat, jalan dan kebenaran hidup, yang membawa setiap mereka yang percaya dari gelap kepada terang. Sebagai juru selamat yang membawa ke dalam kerajaan surga yang kekal. Banyak. Semua percaya. Tapi berbicara Yesus sampai hari ini tetap penyembuh, nah itu banyak yang tanda tanya. Kalau dikatakan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, berarti kita yang berubah. Berarti manusia yang berubah. Mari kita kembali introspeksi apa yang Allah rindukan, Allah mau bagi setiap hidup kita. Biarlah kita terus di dalam pengiringan akan Kristus Yesus, menyadari pertama-tama yang mendasar, tadi hambanya Pak Sena berkata, kita dipanggil semuanya tanpa terkecuali untuk bersekutu. Baru ada panggilan yang selanjutnya, yang kita mau kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan sesuai rencananya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, I love you Lord. Saya pribadi ketika merenungkan, nggak tahu ya hidup ini akan jadi seperti apa kalau saya lewati tanpa keberadaannya, tanpa penyertaannya, tanpa perlindungan, pemeliharaan, bahkan di tengah-tengah keadaan situasi pergumulan, tantangan, tanpa pembelaannya. Semua akan sia-sia. Hidup seperti usaha menjaring angin. Tetapi ketika kita ada di dalam Dia dan Dia menaungi, kehidupan kita akan menjadi berarti dan mempermuliakan namanya. Mari kita pujikan bersama-sama. Tak terbayang hidupku tanpamu. Kami menyadari itu Tuhan, Tak terkira tak terkira
laut bergelora. Lutut bertelur, lidah pun mengagum, dan hidupku selalu dipanggil untuk bersekutu. Hidupku semua oleh anugerah-Mu, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Thank you Jesus. Thank you, Lord.
sembah Dia. Anugerah-Mu bagi setiap gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkat kesembuhan bagi yang sakit, dan berkat kekuatan bagi yang lemah, yang sedang mengalami duka cita, Kau gantikan dengan sukacita. Damai sejahtera yang Kau berikan, damai sejahtera yang Kau tinggalkan, memberikan kelegaan di dalam pengharapan kepadamu. Yang sedang mengalami pergumulan, kekuatan kuasa-Mu yang menopang dan memberikan jalan keluar, sehingga mereka dapat menanggung, keluar sebagai pemenang kehidupan. Kami percaya berkat-Mu senantiasa tercurah, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu begitu nyata bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, pembelaan semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kau memberkati hamba-Mu. Kami percaya kebenaran firman, benih yang hidup terus akan bertumbuh, berakar kuat, berdaun hijau, bahkan berbuah-buah tetap. Roh, tubuh, jiwa, dan seluruh area aspek kehidupan kami yang sakit, Engkau telah menyembuhkannya. Kami menerima kesembuhan ilahi-Mu.
berkat pemeliharaanmu di tengah-tengah pandemi. Kami percaya Tuhan, hidup kami bukan hanya oleh karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada-Mu. Kami percaya, kami beriman, untuk itu kami berkata-kata dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tidak pernah kami lihat maupun kami dengar orang yang benar Engkau tinggalkan dan Kau biarkan anak cucunya meminta-minta roti. Engkau memberkati dalam segala kemurahan surgawi, sehingga kami terberkati dan menjadi berkat. Bila Engkau tambah-tambahkan lebih lagi roh yang perkasa atas kami kepada-Mu. Musim kehidupan boleh datang dan berganti, tapi kasih setiamu selama-lamanya tidak pernah berubah. Menjamin masa depan kehidupan kami seturut rancangan dan kehendak-Mu. Hanya yang terbaik yang kami imani percaya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap apa yang kami lakukan, kerjakan, kami perbuat, Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Pengharapan di dalam Engkau sungguh tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengalami kepenuhan daripada-Mu. Kami menerima segala berkat ilahi yang menyelamatkan. Kami pulang dalam rasa syukur, damai sejahtera yang lebih dari segala akal dan pikiran. Di atas segala situasi yang sulit yang kami boleh hadapi, kami cakap menanggungnya, karena Engkau menopang setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kepujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Malaikat-Mu menatang mengiring perjalanan kami pulang kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati dan percaya berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiowati.